Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dengan NIM 050 dari PTI TKJ 2021. Pada kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan mengenai routing balancing metode ECMP. Pengertian, suatu metode yang digunakan untuk membuat dua atau lebih jalur yang berbeda yang tujuannya untuk mendistribusikan beban kerja sehingga memaksimalkan throughput, meminimalisir respons atau interval, dan menghindari overload atau beban kemacetan pada jaringan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari ECMP. Apa sih ECMP? ECMP adalah metode load balancing yang menggunakan metode per address per connection load balancing. ECMP memungkinkan router untuk memiliki lebih dari satu gateway untuk satu network tujuan. Karena metodenya adalah per address per connection, maka sistem load balancing ini adalah setiap address yang memiliki dikoneksi yang berbeda akan berkemungkinan melewati gateway yang berbeda. Berikut ini merupakan simulasi routing balancing menggunakan DNS server di Mikrotik. Baik, di sini saya akan mensimulasikan routing balancing menggunakan metode ECMP di Mikrotik dengan DNS. Untuk langkah yang pertama yaitu kita akan coba sharing WiFi ke VirtualBox, yaitu dengan di sini kita ketikkan, kita cari control panel, kita buka. Nah, sini kita klik network internet, lalu network and sharing center, chart adapter setting. Nah, di sini kita klik kanan, lalu pilih properties. Nah, di sini kita pilih sharing, lalu jangan lupa kita pilih yang VirtualBox host only network. Nah, jika sudah, sebentar. Lalu kita kembali ke GNS, lalu yaitu langkah yang pertama, di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Untuk langkah awal kita akan setting floodnya atau awannya terlebih dahulu, yaitu internet ini, kita klik. Nah, di sini kita centang, lalu pilih show special ethernet interface, lalu di sini nanti kita pilih yang VirtualBox host only, lalu kita add, lalu kita apply, lalu klik OK. Setelah itu, setelah sudah, selanjutnya kita akan setting, kita akan mengatur ISP1 dan ISP2 ini. Kita ke PC dummy, kita buka PC dummy sebentar. Nah, saya sudah berada di PC dummy untuk mengatur ISP1 dan ISP2. Sebelum itu, kita akan rubah identitinya terlebih dahulu. Yang awalnya router 1, jadi kita di sini saya sudah merubahnya. Di sini saya sudah merubah dengan sistem identity set name, kita rubah masuk ISP1. Lalu untuk router 2 juga saya sudah rubah dengan memasukkan sistem identity set name ISP2. Selanjutnya yaitu jika keduanya sudah kita rubah, di sini kita akan men-settingnya. Di sini kita ke PC dummy, saya sudah berada di PC dummy. Setelah di PC dummy kita ke Winbox, kita cek apakah sudah berubah ISP yang kita rubah tadi. Nah, sudah ya, identitinya sudah terubah ISP1 dan ISP2. Nah, di sini saya akan men-setting ISP1 terlebih dahulu, jadi kita klik yang address ISP1, kita konekkan. Nah, setelah itu kita akan ke IP, lalu ke DHCP client. Lalu di sini saya sudah menambahkan Ethernet 1. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa saya sudah menyetingnya dan sudah mendapatkan IP dengan 192.168.1.37. Nah, yang berarti di sini sudah tersambung ke internet. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah sudah tersambung ke internet. Kita akan new terminal. Lalu di sini kita pingkan ping 8.8.8.8. Kita coba cek. Nah, sudah tersambung. Untuk men-stopnya kita gunakan kontrol ke sini. Nah,
Untuk langkah yang berikutnya, pada ISP1 itu belum terhubung ke router kantor ya, jadi kita akan menyeting dengan menggunakan NAT. Nah, caranya bagaimana? Kita ke IP, selanjutnya kita ke address, lalu di sini saya sudah menambahkan 111. Nah, kita masukkan address 111 dengan interface Ethernet 2, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita akan ke firewall, kita ke IP, lalu firewall, lalu kita sudah menambahkan, di sini saya sudah menambahkannya. Sini kita setting di general, jangan lupa kita pilih yang Ethernet 1 dengan action masquerade, lalu klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan setting router kantor menggunakan setting PC1 dan PC2. Jadi kita silang terlebih dahulu ini. Selanjutnya kita akan ke PC1. Untuk menyetingnya kita ke PC1 terlebih dahulu. Nah, kita udah di PC1, kita ke Winbox. Ini sudah final connect. Lalu kita di sini ke IP, lalu ke address. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1.1.1 dengan Ethernet 1, dipilih interface Ethernet 1, lalu OK. Nah, sekarang setelah saya sudah menambahkan, kita coba cek ya, apakah sudah tersambung ke internet atau belum. Kita sama caranya new terminal, kita cek di sini dengan masukkan ping 1.1.1.1. Nah, sudah terlihat di sini sudah tersambung. Kita matikan dengan Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan ke IP route. Untuk mengatur tabel loopingnya, kita ke IP route. Kita tambahkan 00 dengan address 00111. Kita klik. Nah, di sini saya sudah menambahkan dengan alamat addressnya 0.0.0.0/0 dengan default gateway-nya 1.1.1. Nah, sebentar, kita sudah. Selanjutnya kita coba pingkan ke new terminal. Apabila sudah, kita cobakan pingkan ke new terminal. Kita cek juga ping 8.8.8.8. Apakah sudah tersambung? Nah, sudah tersambungnya, kita stop. Jadi pada router kantor sekarang sudah tersambung ke internet. Lalu selanjutnya kita akan lihat jalurnya, yaitu dengan kita ketikkan tool tracer route. Masukkan 8.8.8.8 to tracer route. Kita enter. Nah, sudah terlihat, sudah berhasil ya. Sebentar. Nah, setelah ini selanjutnya kita akan menyambungkan router kantor dengan bawahnya. Kita akan sambungkan router kantor dengan bawah, yaitu sebentar, kita sedang terlebih dahulu. Kita ke IP, lalu ke address, lalu dengan memasukkan IP-nya. Jadi kita masukkan di sini IP 192.168.1.1 dengan interface Ethernet 3, lalu OK. Selanjutnya kita ke IP, lalu kita ke firewall. Sebentar, kita ke firewall. Nah, kita akan mengenatkan, kita klik yang NAT, lalu kita klik yang ini, lalu di sini kita ke general terlebih dahulu. Nah, di sini out interface-nya kita pilih Ethernet 1, dengan action-nya kita ubah ke masquerade, lalu OK. Nah, jika sudah seperti ini berarti IP sudah tersambung juga ke internet. Untuk
Untuk langkah selanjutnya, kita akan menyewakan IP-nya ke PC1 dan PC2 ya, dengan menggunakan DHCP Service. Caranya yaitu kita akan, pertama-tama sebelum itu kita akan mengatur DNS-nya terlebih dahulu. Jadi kita ke IP, lalu kita klik DNS. Nah, di sini saya masukkan 192.168.1.1 dengan DNS 8.8.8. Lalu jangan lupa centang allow remote request. Nah, sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita coba pingkan menggunakan google.com. Kita coba cek ya, apakah DNS-nya sudah masuk. Kita cobakan dengan ping google.com. Coba. Nah, untuk DNS-nya menggunakan ping google.com sudah tersambung, sudah berhasil ya. Sudah tersambung ke Google. Untuk cara YouTube-nya kita Ctrl C. Lalu berikutnya menyewakan IP. Nah, selangkah berikutnya ketika kita menyewakan IP, kita ke IP, lalu ke DHCP server. Nah, di sini saya sudah men-setting dengan klik DHCP setup ini. Lalu di sini saya tadi menyewakan IP dari jangkauan rentang 100 sampai IP 20 yang disewakan dengan durasi 8 jam ya. Lalu selanjutnya yaitu kita cek apakah PC1 sudah mendapatkan IP atau belum. Bagaimana caranya? Yaitu caranya kita close terlebih dahulu ini. Kita close saja, kita buka command prompt, kita cek apakah sudah dapat IP sewaan. Kita ketikkan di sini IP config spasi alt. Kita coba. Nah, di sini sudah terlihat pada PC1 sudah mendapatkan IP 192.168.1.20. Nah, selanjutnya kita coba tes dari PC1 ke internet. Kita coba pingkan ping 8.8.8.8. Nah, sudah replay yang artinya sudah terhubung. Lalu kita juga coba ping ke domain. Kita coba ping domainnya, ping google.com. Kita coba. Nah, pada menggunakan domain juga sudah tersambung. Lalu selanjutnya kita coba tracer ya. Kita cek tracer 8.8.8.8. Nah, sebentar, kita tunggu. Nah, jika sudah berhasil trace complete, kita akan beralih ke PC2. Kita akan beralih ke PC2. Kita buka PC2. Setelah itu di sini dari PC2 kita ke command prompt, kita juga akan cek apakah sudah mendapatkan IP juga. Kita ke IP config. Kita ketikkan IP config. Nah, pada PC2 juga sudah mendapatkan IP dengan 192.168.1.19. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan setting ISP2
melalui PC dummy. Sama seperti pada ISP1, kita juga akan setting PC2. Ini saya langsung dulu, kita setting ISP2. Di sini kita pilih ISP2, kita konekkan. Nah, setelah sudah masuk ISP2, kita ke IP, lalu kita ke DHCP client. Nah, di sini sudah terlihat saya sudah menambahkan Ethernet 1. Nah, di sini juga sudah terlihat ya bahwa jika ditambahkan sudah mendapatkan IP-nya dengan IP 192.168.1.37, yang artinya ISP2 juga sudah tersambung ke internet. Nah, untuk membuktikannya, kita juga akan cek ke new terminal apakah ISP2 sudah tersambung. Kita coba pingkan ping 8.8.8.8. Nah, ISP2 juga sudah tersambung ke internet. Kita stop dengan Ctrl C. Nah, sekarang kita juga coba pingkan domain, yaitu kita ketik ping domain, kita klikkan google.com. Nah, pada ISP2 juga sudah tersambung dengan domainnya. Sekarang Ctrl C untuk masuk. Lalu selanjutnya, agar ISP2 ini juga tersambung ke router kantor, kita akan setting ke IP-nya. Kita ke address, lalu di sini saya sudah menambahkan 2.2.2. Nah, dengan Ethernet 2 lalu klik OK, sama caranya seperti pada PC1. Lalu setelah itu kita akan men-setting NAT, yaitu kita ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, di NAT kita klik. Nah, di sini kita seharusnya general, lalu out interface-nya kita pilih Ethernet 1, lalu dengan action masquerade. Lalu setelah kita pilih yang masquerade, kita klik OK. Nah, sudah. Setelah itu setting PC kantor melalui PC2. Jadi kita close terlebih dahulu, kita akan ke PC2. Nah, kita ke PC2, yaitu kita buka Winbox, kita konekkan. Nah, jika sudah, kita ke IP, lalu address. Nah, di sini saya sudah juga menambahkan 2.2.2. Nah, dengan Ethernet, dengan interface Ethernet 2, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan menambahkan tabel routingnya, yaitu caranya kita ke IP, lalu routers untuk menambahkan tabel routing. Nah, di sini saya tadi sudah menambahkan tabel routing menggunakan 0000. Nah, di sini dengan alamat 0.0.0.0/0 dengan gateway 2.2.2.1. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu untuk ISP2 ini kan menjadi flyover jika ISP1 diutamakan. Jadi ISP2 itu flyover jika ISP1 itu diutamakan. Selanjutnya kita sama masih akan men-setting NAT. Di sini kita ke IP, lalu ke firewall. Nah, di sini saya sudah menambahkan dengan general, kita pilih di sini yang Ethernet 2. Lalu jangan lupa actionnya kita klik yang masquerade, lalu OK. Lalu selanjutnya yaitu kita akan coba mendisable ISP1 apakah akan melewati ISP2 atau tetap. Yaitu caranya dengan kita ke IP, lalu ke routers, lalu pilih. Nah, kita akan mendisable, kita pilih ini, kita disable, kita klik disable ini. Nah, sudah disable ya. Lalu kita cek ke command prompt. Kita cek terlebih dahulu di command prompt. Sebentar, kita buka command prompt kembali. Kita cek dengan memasukkan ping 8888. Nah, sudah tersambung ya.
Lalu setelah ngeping 88 kita akan coba tracer. Kita lihat tracer 8.8.8.8. Nah, dia melewati, terlihat di sini sudah melewati ESP2 ya, dengan 2.2.2. Sebentar, kita tunggu. Dan sudah komplit. Lalu selanjutnya untuk percobaan yang kedua kita akan mencoba enablekan ESP1 dan ESP2. Nah, kita klik ini terlebih dahulu. Kita enablekan terlebih dahulu, kita centangkan terlebih dahulu, kita enablekan. Nah, kita kembalikan. Selanjutnya kita ke ESP2 ini, kita akan hapus. Kita hapus. Lalu setelah itu kita klik yang ESP1. Di sini kita tambahkan gateway-nya. Kita tambahkan gateway-nya dengan cara kita klik ini, kita tambahkan gateway-nya. Kita masukkan 2.2.2.1. Nah, setelah itu kita klik apply lalu oke. Nah, sudah terlihat, jika seperti ini sudah terlihat bahwa nantinya bisa akan melewati ESP1 maupun bisa melewati ESP2. Selanjutnya, setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita coba kembali ke command prompt. Karena tadi bisa melewati ESP1 dan ESP2, maka tidak menentu akan lewat ESP2, maka bisa saja melewati ESP1 maupun bisa juga melewati ESP2 karena tadi kita telah menambahkan gateway-nya. Jadi kita coba di sini, kita ketikkan ping 8.8.8.8. Nah, cek. Nah, sudah tersambung ke internet ya, sudah berhasil. Lalu kita selanjutnya tracer 8.8.8.8. Nah, di sini melewati ESP2 karena pada tadi settingannya itu bisa melalui ESP1 maupun ESP2 yang awalnya hanya bisa sejalur, yaitu hanya bisa ESP2 saja. Jika sudah disetting tadi, menambahkan default tadi, ini akan bisa lewat keduanya antara ESP1 maupun ESP2. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil juga. Selanjutnya kita juga akan coba nge-comment prompt dari PC1. Kita cek. Nah, pada PC1 juga bisa lewat ESP1 maupun ESP2. Jadi kita ketikkan tracer di sini, tracer 8.8.8.8. Nah, melewati 1.1 bisa lewat ESP1 maupun ESP2.
Dan sudah berhasil juga pada visi 1. Sekian penjelasan materi beserta simulasi mengenai routing balancing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.